Stellar Transformations, episode 67. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Paman Lan mengerutkan kening saat dia melihat energi unsur iblis yang kuat menahan Ho Fei, matanya memancarkan semburat dingin. Cahaya dingin itu membuat jantung Azure Dragon dan Old Freak Triae berdebar kencang bagai petir dari langit ke-9. Enyah. Dengan lambaian lengan bajunya, Paman Lan mengirimkan kekuatan yang lembut namun luar biasa besar. Meskipun naga biru dan si tua aneh bermata tiga diakui sebagai dua ahli teratas di dunia Xiuzhen di seberang lautan, kekuatan ini membuat mereka terlempar ratusan kilometer tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mata semua orang melotot. Keempat di bersaudara menatap pria parubaya yang tiba-tiba muncul ini dengan takjub. Pria ini terlalu kuat, sungguh terlalu kuat. Hanya dengan lambaian lengan bajunya, ia telah melemparkan para ahli super nomor 1 dan nomor 2 dunia Xiuzhen di seberang lautan sejauh beberapa ratus mil. Teng San, Lo Ke, dan yang lainnya begitu ketakutan hingga tak berani berkata apa-apa. Fakta bahwa bos mereka terlempar membuat mereka ketakutan setengah mati. Tuan, kata Ho Fei sambil tertawa. Qin Yu tak kuasa menahan keheranan di wajahnya. Meskipun ia tahu Paman Lan sangat kuat, ia tak menyangka Paman Lan akan sekuat ini. Siapakah Overlord Azure Dragon? Ia adalah makhluk suci tahap Kongming awal, yang setara dengan Siuxianis tahap Duji. Seseorang sekuat Siuxian tingkat Duji terlempar ratusan kilometer tak berdaya hanya dengan lambaian lengan Paman Lan. Kekuatan macam apa ini? Mungkin bahkan makhluk abadi pun hanya sekuat ini. Ada apa, Xiao Yu? Paman Lan menatap Qin Yu sambil tersenyum. Ho Fei tertawa dan berkata, kakak pasti kagum dengan kekuatanmu, Tuan. Hufet, kedua orang itu memang kuat, tapi aku masih bisa beradu jurus dengan mereka. Mereka bisa saja menindasku, tapi berani-beraninya mereka bersikap sombong di depanmu. Saat ini Ho Fei sedang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melihat sekelilingnya seperti ayam jantan yang berpuas diri. Di satu sisi, keempat saudara Di tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Padahal, mereka sedang berbicara mendesak satu sama lain melalui komunikasi indera suci. Kakak, bukankah kau bilang apa yang dikatakan Qin Yu tentang sekolahnya itu salah? Tapi sekarang Ho Fei memanggil ahli itu master dan Qin Yu juga memanggilnya paman. Sepertinya mereka satu sekolah. Disu hampir menangis. Dilong juga merasakan rasa pahit di mulutnya. Yah, jangan salahkan aku. Bagaimana aku bisa tahu? Siapa sangka perkataan Qin Yu itu benar? Kalau dia benar-benar mendapat dukungan sekuat itu, kenapa dia masih mengikuti kakak keenam dengan patuh ke Aula 9 Iblis? Kini amarahnya sudah hilang. Para ahli nomor 1 dan nomor 2 dari dunia Xiuzhen di luar negeri terlempar beberapa ratus mil hanya dengan lambaian lengan baju. Tingkat kekuatan apa ini? Mereka sama sekali tidak berdaya melawan seseorang yang begitu kuat dan hanya bisa menerima apapun yang akan dilakukan terhadap mereka. Awalnya mereka ingin membalas dendam, tetapi sekarang mereka tidak berminat. Lagi pula, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, begitu besar hingga tak terelakkan. Jika musuh ingin membunuh mereka berempat, lambaian tangannya saja sudah cukup. Sekarang kita hanya bisa berharap ahli super ini menyelamatkan nyawa kita. Bahkan Dijian yang sombong pun tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun untuk saat ini. Untuk menjadi sombong, seseorang harus berkuasa. Anak yang bersikap sombong di depan orang besar adalah anak yang bodoh. Saudara-saudara Di tak punya pilihan selain berharap lawan mengampuni nyawa mereka kali ini. Namun, barusan mereka sangat bertekad untuk membunuh Qin Yu dan Ho Fei, jadi akankah dia benar-benar melakukannya? Setidaknya mereka tidak yakin apakah mereka akan diampuni atau tidak, karena ini sepenuhnya terserah lawan. Saat Azure Dragon dan Old Freak Triae terlempar, mereka berdua tahu bahwa mereka telah menabrak panel besi. Mereka terlempar beberapa ratus li tanpa mampu memberikan perlawanan apapun. Setelah itu, kekuatan dahsyat itu lenyap seketika. Naga biru dan si tua aneh bermata tiga segera mendapatkan kembali keseimbangan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak melarikan diri dengan tergesa-gesa. Melarikan diri, beraninya mereka. Dari gerakan itu saja, mereka sudah tahu bahwa lawan mereka adalah seorang ahli yang sangat kuat. Mengingat kekuatannya, sama sekali tidak ada gunanya bagi mereka untuk melarikan diri. Hanya dengan menghadapi lawan dan membiarkannya mengampuni nyawa mereka, mereka akan bisa hidup dengan aman di kemudian hari. Naga biru, kau tahu banyak, jadi menurutmu tingkat kekuatan apa yang telah dia capai?
Si tua aneh bermata tiga menelan ludah dengan gugup dan berkata dengan ketakutan. Kini, tak ada sedikit pun kesombongan yang tersisa dalam dirinya. Fakta bahwa lawannya terlalu kuat telah membuatnya ketakutan setengah mati. Naga Azure merenung sejenak dengan cemberut, lalu berkata, para ahli tingkat Dacheng bisa menerbangkan kita, tetapi mereka tidak bisa menerbangkan kita sejauh ratusan mil. Orang ini melakukan ini kepada kita hanya dengan lambaian lengan bajunya yang begitu mudah, sama sekali tidak memberi kita kesempatan untuk melawan dan tidak melukai kita sedikit pun, jadi dia hanya bisa. Seorang yang abadi, kata si tua aneh bermata tiga dengan ragu. Azure Dragon berkata sambil mengangguk, ya, dia memiliki kekuatan abadi. Bukankah semua makhluk abadi naik ke alam yang lebih tinggi? Bagaimana mungkin dia? Meskipun si tua aneh bermata tiga cukup kuat, pengetahuannya jauh lebih rendah daripada naga biru. Lagi pula, naga biru adalah anggota klan naga legendaris, jadi dia diajari oleh para seniornya. Azure Dragon berkata, hari ini aku akan memberitahumu sesuatu. Para makhluk abadi naik ke alam yang lebih tinggi, tetapi masih ada makhluk abadi yang longgar. Seorang makhluk abadi yang longgar harus melewati 12 kesengsaraan. Mereka menjadi jauh lebih kuat setiap kali mereka mengatasi kesengsaraan. Mereka yang telah mengatasi kesengsaraan keempat memiliki kekuatan yang sebanding dengan makhluk abadi level 1. Abadi tingkat 1, si tua aneh bermata tiga mengerutkan kening. Azure Dragon berkata dengan nada meremehkan, tentu saja kau tidak tahu ini. Biar ku beritahu, ada 9 level untuk makhluk abadi, sementara makhluk abadi lepas harus menjalani 12 tribulasi. Makhluk abadi lepas tribulasi ke-12 sama kuatnya dengan makhluk abadi level 9. Makhluk abadi lepas tribulasi keempat sama kuatnya dengan makhluk abadi level 1. Dunia ini tidak punya makhluk abadi, tapi ada makhluk abadi lepas. Menurut legenda, kekuatan makhluk abadi lepas tribulasi ke-12 pada dasarnya. Naga biru hanya melanjutkan setelah berpikir lama, yah, mereka bisa membunuhmu seperti meremukkan semut. Mereka juga bisa membunuh para ahli Dacheng seperti meremukkan semut. Baru sekarang si tua aneh bermata tiga mengerti bahwa sebaik apapun dirinya, akan selalu ada yang lebih hebat darinya. Dia dan Azure Dragon dianggap sebagai pakar super di dunia Siuzen di luar negeri ini, tetapi mereka sama sekali tidak setara dengan para makhluk abadi itu. Menurutmu, berapa banyak kesengsaraan abadi yang telah dilalui oleh ahli misterius itu? Tanya si tua aneh bermata tiga dengan ragu. Azure Dragon berpikir sejenak, mengingat kembali saat-saat di mana ia melihat kekuatan sejati beberapa senior di klannya, lalu berkata perlahan, pakar misterius ini terlalu kuat untuk kuberikan perkiraan yang tepat. Tapi, kurasa dia setidaknya seorang lus immortal tingkat 6. Setidaknya makhluk abadi tingkat 6 yang lepas. Berarti dia setidaknya setara dengan makhluk abadi tingkat 3. Si tua aneh bermata tiga menelan ludahnya. Kini ia akhirnya mengerti betapa kuatnya lawannya. Azure Dragon mengangguk dan berkata, ayo pergi. Sekalipun aku kembali ke klanku, para ahli di klanku tidak akan mengizinkanku menyinggung ahli seperti itu. Lagi pula, lus immortal tingkat ke-6 hanyalah perkiraan terendahku. Mustahil bagiku untuk mengatakan seberapa kuat dia sebenarnya. Si tua aneh bermata tiga juga paham hal ini. Ketika seseorang jauh lebih kuat darimu, kau benar-benar tak bisa menilai kekuatannya. Azure Dragon harus mendasarkan penilaiannya pada sikap para ahli seniornya di klan naga, dan sebagainya. Ia sendiri terlalu lemah. Dengan status dan posisinya, para ahli terkuat yang pernah ditemuinya di klan naga hanyalah iblis lepas tingkat kesulitan ke-6. Dan ia merasa bahwa dari segi sikap, para senior itu lebih rendah daripada pria misterius tadi. Akan tetapi, bagi mereka seperti Azure Dragon, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara makhluk abadi longgar kesusahan ke-6 dan ke-12 karena mereka sama sekali tidak memiliki peluang melawan makhluk abadi longgar manapun ini. Ayo kembali dan tunggu keputusannya, desak Azure Dragon dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa jika dia memperlihatkan rasa hormat dan kesediaan untuk dihukum kepada seorang ahli seperti itu, mengingat status mereka yang lebih tinggi, mereka mungkin tidak akan melakukan apapun kepadanya, tetapi jika dia bersikap arogan kepada mereka, mudah dibayangkan bagaimana dia akan berakhir. Baiklah, tak berani berkata banyak, si tua aneh bermata tiga segera terbang kembali bersama naga biru. Aku selalu merasa Paman Lan sangat kuat, tapi aku tak pernah menyangka kau begitu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Hou Fei memotongnya. Haha, kau tidak menyangka tuanku begitu kuat, kan? Itu mudah dimengerti. Bagaimana mungkin Tuan Hou Fei orang biasa? Hou Fei berkata dengan bangga sambil tertawa terbahak-bahak, seolah-olah baru saja dialah yang mengirim naga biru dan si tua aneh bermata tiga terbang ratusan kilometer.
Mendengar tawanya yang keras, Qin Yu hanya bisa tersenyum. Paman Lan berkata dengan acuh tak acuh, naga biru kecil dan kodok kecil itu cukup kuat di dunia Xiuzhen di luar negeri, tetapi dunia Xiuzhen yang sebenarnya tak terbatas. Kau tak bisa membayangkan betapa besarnya. Selain itu, ada juga yang disebut dunia abadi di atas dunia Xiuzhen. Xiao Yu, kau harus melihat jauh ke depan. Teknikmu sangat unik, kurasa potensinya sangat besar. Jika kau terus berlatih, bahkan aku pun tak bisa memprediksi pencapaianmu di masa depan. Perkataan Paman Lan membuat hati Qin Yu gembira sesaat. Ia tentu tahu bahwa ini adalah kata-kata penyemangat, tetapi ia sangat yakin dengan teknik transformasi bintang yang telah dipraktikkannya. Jalan Xiuyao, Jalan Xiumo, dan Jalan Xiuxian semuanya mengharuskan seorang praktisi untuk membentuk jin dan lalu Yuanying, sementara ia meniru kosmos yang tak terbatas. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Qin Yu sambil mengangguk. Paman Lan mengangguk lalu berkata sambil tersenyum, naga biru kecil dan katak kecil itu datang. Qin Yu dan Hou Fei langsung menoleh. Mereka melihat naga biru dan si tua aneh bermata tiga terbang sangat cepat ke arah mereka dengan ekspresi penuh hormat, persis seperti ekspresi seorang anak kecil ketika bertemu gurunya. Suatu kehormatan bertemu denganmu, senior. Aku Yan Lang dari klan naga. Naga Asure membungkuk dan berkata, mata Teng San, Lou Ke, bawahan mereka, dan bahkan di bersaudara, semuanya berbinar. Mereka tidak pernah tahu nama asli Asure Dragon dan selalu memanggilnya Overlord Asure Dragon. Sekarang mereka telah mendengar nama aslinya. Suatu kehormatan bertemu denganmu, senior. Aku si mata tiga, kata si tua aneh si mata tiga dengan hormat. Ia tidak memiliki latar belakang yang mengesankan karena ia satu-satunya katak bermata tiga biru. Ia menamakan dirinya si mata tiga untuk menunjukkan keunikannya. Paman Lan menganggukkan kepalanya. Klan Naga. Keluarga Yan adalah keluarga yang cukup kuat di klan Naga. Paman Lan sama sekali tidak peduli. Mendengar apa yang dikatakannya, Yan Lang bahkan lebih hormat karena para ahli yang tahu betul tentang situasi di dalam klan Naga sangat langka, dan mereka tidak termasuk lus immortal biasa. Paman Lan menatap si tua aneh bermata tiga dan berkata sambil tersenyum, katak bermata tiga biru, mungkin kau satu-satunya di dunia Xiuzhen ini. Mendengar ini, si tua aneh bermata tiga langsung gembira dan berseri-seri dengan bangga. Paman Lan tiba-tiba berkata sambil mengerutkan kening, kali ini, murid dan keponakanku akan melakukan perjalanan ke dunia Xiuzhen seberang laut di utara samudra astral yang kacau. Mengapa kalian ingin membunuh muridku dan mengapa kalian melukai Xiao Yu dengan parah? Berikan aku penjelasan yang jelas. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan sangat acuh tak acuh dan tidak mengandung sedikit pun amarah, Asure Dragon dan Old Freak Triai sama-sama ketakutan. Mereka tahu betul bahwa jawaban yang mereka berikan sekarang bahkan dapat menentukan kehidupan kecil mereka. Senior, ini karena cacing-cacing kecil di Aula 9 Iblis itu terlalu berlebihan. Mereka bahkan ingin membiarkan ubur-ubur teror menyerap Qin Yu. Membiarkan ubur-ubur teror melahapnya. Paman Lan mengangkat alis, menunjukkan niat membunuhnya. Saudara-saudara Di, yang terus mengamatinya dari kejauhan, langsung ketakutan. Mengabaikan luka serius, Dilong bergegas menghampiri, membungkuk, dan berkata, senior, saya Dilong dari Aula 9 Iblis. Apa yang dikatakan Tuan Naga Biru tidaklah benar. Diam, kata Paman Lan lembut. Dilong langsung tak berani bicara lagi. Paman Lan menatap Asure Dragon, lalu berkata, kalian bisa melanjutkan. Ia lalu melirik Dilong dan saudara-saudaranya, nanti, jangan menyela kalau ada yang sedang bicara. Bicaralah bergantian, nanti ada kesempatan bagi kalian untuk bicara, jadi tak perlu cemas. Keempat saudara Di semakin ketakutan, tetapi mereka tak berani bicara dan hanya bisa mendengarkan. Asure Dragon berkata sambil mengangguk, yang mulia ke-8 dari Nine Demons Hall terbunuh sehingga mereka mengirim 3 saudara untuk menangkap Qin Yu dan membawanya untuk diinterogasi. Sekarang Paman Lan menatap Qin Yu dan tersenyum. Qin Yu hanya bisa berpura-pura sedang fokus pada hal lain. Paman Lan tahu bahwa ia telah membunuh yang mulia ke-8 sejak lama, tetapi Paman Lan bukanlah seorang moralis. Saudara Qin Yu sangat baik, jadi dia mengikuti 3 raja ke Aula 9 Iblis dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Namun, ketika tiba di Aula 9 Iblis, dia dihadapkan dengan kemungkinan diserap oleh ubur-ubur teror. 3 mata dan aku tidak tahan melihat ini, jadi kami diam-diam mengirim bawahan untuk menyelamatkannya. Saat Asure Dragon berbicara sampai titik ini, si tua aneh bermata 3 mengangguk setuju. Xiao Yu, apakah ini yang terjadi? Paman Lan menatap Qin Yu. Qin Yu langsung mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Paman Lan, saat itu aku dikurung di penjara dan tidak bisa melarikan diri.
Bawahan senior Overlord Azure Dragon dan senior Triai sangat membantuku keluar dari sana. Saudara Kinyu, jangan panggil kami senior atau semacamnya. Kalau pamanmu saja ahli, bagaimana mungkin kami pantas disebut seniormu? Memanggil kami dengan nama saja sudah cukup. Si tua aneh bermata tiga berkata pada Kinyu dengan ramah. Paman Lan mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa melanjutkan. Azure Dragon mengangguk dan berkata, mengetahui bahwa ia hampir dimakan, Saudara Kinyu sangat marah dan langsung membawa pergi istana penyimpanan harta karun Aula 9 Iblis untuk melampiaskan amarahnya. Aula 9 Iblis bersikap kejam kepadanya, jadi pembalasannya wajar saja. Namun, saudara-saudara Aula 9 Iblis kemudian bertindak, bertekad untuk membunuhnya, yang menyebabkan pertarungan di Pulau Batu Hitam ini. Si tua aneh bermata tiga berkata tanpa ragu, senior, di Pulau Batu Hitam ini, Saudara Kinyu dikurung dalam formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung milik saudara-saudara Aula 9 Iblis. Akulah yang menghancurkan formasi itu dengan mata ketigaku, melepaskannya. Azure Dragon dan Old Freak Triai berbincang bersama, mengaku hanya bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan dan mencoba menyalahkan Nine Demons Hall yang sangat bersalah. Keempat saudara merasa sengsara tetapi mereka tidak diizinkan ikut campur dan hanya bisa merasa khawatir di samping. Kinyu berdiri diam di samping Paman Lan dan tidak menyela. Namun, Ho Fei tampak sangat puas. Setelah mendengarkan cukup lama, Paman Lan masih sangat tenang dan tidak marah kepada saudara-saudara dari Aula 9 Iblis, tetapi pikiran keempat saudara sedang kacau. Naga biru dan si tua aneh bermata tiga berusaha sekuat tenaga untuk membicarakan kebaikan mereka karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyangkal keinginan untuk membunuh Ho Fei. Sekarang mereka banyak bicara hanya karena mereka berharap Paman Lan mengampuni nyawa mereka kali ini. Kalian berdua menyelamatkan Xiao Yu dari penjara dan menghancurkan formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung untuk menyelamatkannya. Paman Lan mengangguk. Tiba-tiba ia berkata sambil mengerutkan kening, tapi tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kalian ingin membunuh muridku. Bisakah kalian menjelaskan sedikit apa yang terjadi? Hati Azure Dragon dan Old Freak Triai menjadi tegang dan mereka merasakan kepahitan di mulut mereka. Oh, si mata tiga, kau bicara dulu. Paman Lan menatap si tua aneh mata tiga dan berkata padanya. Saat ini, si tua aneh bermata tiga sama sekali tidak terlihat seperti orang tua aneh. Sebaliknya, ia tampak seperti anak laki-laki manis berpakaian hijau. Jika manusia biasa melihatnya, mereka akan mengira ia anak laki-laki manis dari keluarga tertentu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Senior, ini. Ia berpikir secepat kilat. Ia kini khawatir seperti semut di wajan panas, tetapi ia harus menjawab mengapa ia ingin membunuh murid lawan. Jawabannya atas pertanyaan ini bisa menjadi bukti dan memberi lawan alasan untuk membunuhnya. Tiba-tiba sebuah ide muncul dalam pikirannya. Si tua aneh bermata tiga berkata, senior, kita beraksi kali ini karena keagungan Aula 9 Iblis. Ia menatap keempat saudara sambil tersenyum. Namun, saudara-saudara menatapnya dengan marah. Aula 9 Iblis, Istana Air Biru, dan Istana Naga Biru adalah tiga kekuatan utama di dunia Shenzhen bawah laut. Setidaknya ada sedikit persahabatan di antara kita. Ho Fei membunuh dua penguasa Aula 9 Iblis, Di Luan dan Di Feng, sehingga Di Long dan yang lainnya murka dan ingin membunuh Ho Fei. Namun, saudara Ho Fei terlalu kuat sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai sekutu mereka, tentu saja kita harus bertindak untuk membantu mereka. Dengan memberikan alasan ini, si tua aneh bermata tiga mengaku tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Azure Dragon pun buru-buru berkata, memang begitu, senior. Apapun yang terjadi, kita sudah menjalin persahabatan lebih dari 1000 tahun dengan Aula 9 Iblis, jadi mustahil bagi kita untuk tidak membantu mereka. Sebenarnya, hanya karena naga biru dan si tua aneh bermata tiga menyadari bahwa Ho Fei adalah makhluk suci yang terlalu tangguh dan merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka, mereka memutuskan untuk membunuhnya. Namun, tentu saja kebenaran ini tidak boleh diungkapkan, atau kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa mereka. Ekspresi Paman Lan berubah dingin seperti sebelumnya. Si tua aneh bermata tiga dan naga biru langsung merasakan darahnya membeku, seakan-akan mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar. Paman Lan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak bergegas ke tempat ini hari ini, muridku pasti sudah dibunuh olehmu. Meskipun kau bilang kau hanya membantu orang lain, fakta bahwa kau ingin membunuh muridku tidak terbantahkan dan tak terbantahkan. Si tua aneh bermata tiga dan naga biru saling berpandangan, lalu membungkukkan badan dan berkata serempak, kami memang bodoh waktu itu, senior. Kami harap Anda bisa mengasihani kami. Paman Lan merenung,
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hati Azure Dragon dan si tua aneh bermata 3 bergetar ketakutan. Mereka tahu bahwa pakar misterius ini sedang mempertimbangkan. Paman Lan merenung sebentar, tetapi bagi mereka, setiap detiknya terasa seperti setahun. Kau memang ingin membunuh muridku, jadi kau memang harus dibunuh. Tapi mengingat kau telah menyelamatkan Xiao Yu, aku mengampuni nyawamu kali ini. Kalau kau melakukan kesalahan seperti ini lagi nanti, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata Paman Lan acuh tak acuh. Si tua aneh bermata 3 dan naga biru merasa seluruh dunia menjadi hidup, seakan-akan mereka telah kembali dari neraka. Terima kasih atas belas kasihanmu, senior. Mereka buru-buru membungkuk dan berkata, ingat kata-kata guruku, kalau kau mengulangi kesalahanmu nanti, kata Hou Fei dengan dengusan dingin. Mendengar ini, Azure Dragon langsung mengumpat dalam hatinya, hanya orang bodoh yang akan mencoba membunuhmu lagi setelah tahu kau didukung oleh seorang ahli yang setidaknya sekuat Luz Immortal tingkat ke-6. Apa aku terlihat seperti ingin mati? Karena Azure Dragon dan Old Freak Triai sama-sama cerdas, mereka menepati janji mereka. Keempat bocah dari Nine Demons Hall, ada yang ingin kalian ceritakan, kan? Silakan ceritakan sekarang. Paman Lan menatap keempat di bersaudara. Dilong menarik napas dalam-dalam. Kini ia berada di bawah tekanan yang sangat besar karena apa yang ia katakan akan menentukan hidup ia dan saudara-saudaranya. Katakan semuanya padanya, Kak. Sekalipun kita harus mati, kita akan mati bersama. Dijian menatapnya dan berkata. Dinai dan Disu juga mengangguk padanya. Ketika ada secercah harapan, para si Yaois akan berkompromi, misalnya, naga biru dan si tua aneh bermata 3. Namun ketika tidak ada harapan untuk bertahan hidup, mereka akan mencoba mati dengan sedikit integritas. Keempat saudara di pada dasarnya berpikir bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka. Menurut mereka, jika seseorang melakukan apa yang mereka lakukan kepada Qin Yu, mereka akan segera membunuh pelakunya. Semuanya sangat sederhana, senior. Kakak ke-8 saya terbunuh, jadi saya ingin menyelidiki siapa pembunuhnya, dan Qin Yu lah yang memiliki informasinya. Jadi, saya menangkapnya dan bersiap untuk membiarkan ubur-ubur teror menyerapnya dan mengambil ingatannya, sehingga identitas pembunuhnya terungkap. Setelah itu, Qin Yu melarikan diri dan membawa pergi istana penyimpanan harta karun Aula 9 Iblis kami. Kami mengejarnya sampai ke istana ini. Apa yang terjadi selanjutnya telah diceritakan oleh penguasa naga biru dan pendiri agung bermata 3, jadi saya tidak akan membahasnya lagi. Dilong menyampaikan kisahnya secara lugas hanya dengan menggunakan beberapa kalimat. Dijian juga berkata, kita harus membalas kematian saudara-saudara kita, senior. Kalau kau mau membunuh kami, silakan saja. Dinai dan Disu juga menatap Paman Lan. Haha, Paman Lan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, adik-adik, aku tidak suka berdebat dengan kalian, jadi awalnya aku siap memberi kalian jalan keluar, tapi ternyata kalian malah mencari kematian, jadi aku akan memenuhi keinginan kalian, mengirim kalian ke dunia bawah. Setelah berkata demikian, dia hendak melambaikan lengan bajunya. Tahan, Dilong langsung berteriak. Paman Lan berhenti dan menatapnya dengan ekspresi yang tampak tersenyum. Ia langsung berlutut, berkata dengan hormat, senior, kami berempat sungguh bodoh karena bersikap tidak hormat. Impian kami adalah suatu hari nanti mengatasi kesengsaraan surga 9 dari 9 dan mencapai kenaikan. Karena Anda murah hati, saya harap Anda dapat memberi kami kesempatan untuk mewujudkannya. Jika Anda ingin membunuh seseorang, silakan bunuh saya sendiri. Apa yang dikatakan saudara saya tadi, dia tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Paman Lan tersenyum. Dilong, katanya. Dilong segera menunjukkan bahwa dia siap mendengarkan dengan hormat. Dilong, rasa sayangmu dan saudara-saudaramu di Aula 9 Iblis cukup besar, tapi kau memperlakukan orang luar seperti sampah dan membunuh mereka sesuka hati. Contohnya Xiao Yu, kau belum tahu apakah ada perseteruan antara kau dan dia, tapi kau sudah siap membunuhnya saat itu juga. Tindakan seperti itu cukup kejam, Paman Lan menegur. Keempat saudara di membungkuk dan mendengarkannya. Mereka tidak berani membantah. Paman Lan melanjutkan, meskipun jalan Xiuzhen bertentangan dengan surga dan kebanyakan pengikut Xiuzhen egois, ketika pertama kali kau tahu tentang kematian saudaramu yang ke-8, kau langsung bersiap untuk membantai semua pembunuh yang mungkin. Kau lebih suka membunuh 1000 orang dengan cara yang salah daripada membebaskan seorang tersangka. Tindakan seperti itu sudah melampaui batas keegoisan. Ia berkata sambil tersenyum, hari ini aku bisa memberitahumu sesuatu. Xiao Yu lah yang membunuh saudaramu yang ke-8. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Mendengar ini, wajah kedua saudara berubah warna. Qin Yu mengangguk dan berkata, benar.
Hari itu Ditong membunuh Cha Hong dan ingin merebut pedang giok ke-8. Aku pun mengambil kesempatan untuk beraksi, membunuhnya, dan mendapatkan pedang giok itu. Qin Yu membalikkan tangannya. Sebuah pedang giok muncul di tangannya. Mata Azure Dragon dan Old Freak Triai berbinar sejenak. Saudara-saudara memandangi pedang itu. Dilong berkata dengan hormat tanpa ragu, "Kau sungguh tangguh, saudara Qin Yu. Kami juga bukan orang bodoh. Berebut harta adalah soal hidup dan mati. Saudaraku yang ke-8 meninggal karena ia tidak sebaik dirimu. Tidak ada yang bisa kami lakukan, dan kami harus terus hidup." Sekarang Dilong telah kehilangan keinginan untuk membalas dendam. Balas dendam, jika dia terus mencarinya, mungkin dia akan kehilangan nyawanya tanpa bisa menyentuh sehelai rambut pun dari musuhnya. Setelah berbicara beberapa waktu, akhirnya Paman Lan tidak membunuh siapapun. "Aku punya saran, senior." Tiba-tiba naga Azure berkata. Si tua aneh bermata 3 langsung memberitahunya melalui komunikasi indera suci, "Apa kau sudah bodoh, naga biru? Senior ini belum membunuh kita, jadi sebaiknya kita pergi secepatnya. Kalau dia berubah pikiran, kita akan mendapat masalah besar. Dia egois, jadi wajar saja kalau dia paling peduli dengan kehidupan kecilnya." "Bicaralah." Paman Lan menatap Azure Dragon dan berkata. Azure Dragon berkata sambil tersenyum, "Sekarang 5 saudara dari Nine Demons Hall telah pergi dan hanya tersisa 4 orang. Nine Demons Hall pada dasarnya tidak bisa lagi disejajarkan dengan Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion. Saat ini mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menduduki wilayah perairan seluas 90 juta kaki itu." "Apa maksudmu, Tuan Naga Biru?" Wajah Dilong berubah warna. Dulu, ketika semua saudaranya masih hidup, mereka bisa menghadapi Azure Dragon atau Old Freak Triai dengan membentuk formasi bersama, tetapi sekarang 5 dari mereka telah mati. Meskipun makhluk hidup adalah yang terkuat di antara mereka, hanya tersisa 4 orang, sehingga mereka tidak bisa lagi membentuk formasi yang tangguh dan memang tidak lagi sebanding dengan Blue Water Mansion dan Azure Dragon Palace. "Apa maksudku?" Azure Dragon tersenyum. "Yang mulia Dilong, mungkinkah Anda masih berpikir bahwa Anda cukup kuat untuk menduduki area seluas 90 juta li itu? Sekarang saya sarankan Anda menyerahkan separuh wilayah Aula 9 Iblis di sebelah benua Qianlong kepada Gua Merah Darah. Mengingat kekuatan saudara Qin Yu dan saudara Hao Fei, mereka seharusnya tidak kesulitan mengelolanya." "Itu ide yang bagus." Si tua aneh bermata 3 langsung setuju. Tapi ia mengutuk naga biru langit karena ia seorang penjilat dalam pikirannya. Mata Hao Fei berbinar, "Bagus, ada 8 gua di bawah Aula 9 Iblis. Baiklah, tidak perlu pengukuran yang tepat dan kami juga tidak butuh banyak, jadi berikan saja 2 gua di sebelah Gua Merah Darah. Totalnya, kami akan punya 3 gua." Ketika masalah ini diangkat, Hao Fei yang paling bersemangat. "Apa pendapatmu, Yang Mulia Dilong?" Naga biru menatap Dilong. Hao Fei juga menatap Dilong dengan cemberut. Dia tak punya pilihan selain berkata, "Semua orang sudah tahu betapa kuatnya saudara Hao Fei. Dia dan saudara Qin Yu pasti cukup hebat untuk menguasai wilayah 3 gua, jadi kita akan memberi Gua Merah Darah wilayah perairan seluas 30 juta li." Naga biru tiba-tiba berkata lagi, "Saudara Qin Yu, saudara Hao Fei, wilayah istana naga biruku berada di sebelah batas barat Gua Merah Darah. Aku juga akan memberikan Gua Merah Darah 2 gua milik bawahanku, bagaimana menurutmu?" "Haha, kau sungguh murah hati, Tuan Naga Biru. Dilong memberi kami 2 gua dan kau juga memberi kami 2 wilayah gua." Hao Fei sengaja menekankan kata murah hati. Azure Dragon tertawa hampa beberapa kali. Istana Naga Biru dan Istana Air Biru mengendalikan wilayah yang sangat luas, jauh lebih besar dari 9 Aula Iblis, jadi mereka tidak mengalami kerugian besar saat memberikan wilayah 2 gua kepada Qin Yu. Hao Fei segera mengarahkan tatapannya yang berkilauan pada si tua aneh bermata 3, yang memaksakan senyum dan berkata sekaligus, "Rumah Air Biruku juga akan memberimu 2 gua di sebelah batas timur Gua Merah Darah." Dengan demikian, Qin Yu dan Hao Fei telah memperoleh 6 gua dalam waktu singkat. Dengan penambahan gua asli mereka kini menguasai 7 gua, melebihi 5 gua di bawah Aula 9 Iblis. Hao Fei berkata sambil mengerutkan kening, "Bagaimanapun juga kita sudah menjadi kekuatan bawah laut nomor 3. Mendengar ini, wajah di bersaudara semakin getir. Hao Fei melanjutkan, "Tapi apakah kita masih akan disebut Gua Merah Darah? Ini hanyalah nama yang diberikan Cha Hong di awal. Nama itu harus diubah total." Qin Yu juga mengangguk, "Namanya memang harus diubah. Kalau kekuatan lain disebut Nine Demons Hall, Blue Water Mansion, dan Azure Dragon Palace, bagaimana mungkin dia bisa pakai Blood Red Cave?
Azure Dragon langsung tertawa terbahak-bahak dan mengusulkan, haha, kurasa bukan hanya namanya saja yang harus diubah, gua aslinya juga harus mengalami proses perancangan ulang dan rekonstruksi besar-besaran. Ukurannya harus diperluas setidaknya 10 kali lipat. Kalau ada 7 gua, setidaknya harus ada rumah besar yang ukurannya setara, kan? Paman Lan, bisakah kamu membantu kami memikirkan sebuah nama? Qin Yu berpikir lama, tetapi tidak berhasil menemukan nama yang bagus. Mendengar itu, Paman Lan menatapnya dan berkata, Xiao Yu, ada hubungan yang erat antara kamu dan bintang, jadi mari kita gunakan nama Stellar Tower. Untuk desain barunya, tidak perlu terlalu mewah dan terlalu besar. Kecil dan elegan saja sudah cukup. Baiklah, kalau begitu nama barunya adalah Stellar Tower. Qin Yu sudah bulat hatinya. Sebenarnya, ia juga tidak ingin membangun istana yang besar dan mewah karena ia tidak suka pamer. Menara Stellar, nama ini biasa saja. Hou Fei mengedipkan mata beberapa kali dan meringis. Kita hanya bisa terdengar mengesankan jika kita menggunakan nama rumah Tuan Hou. Rumah besarku, rumah Tuan Hou, kakak, lumayan. Ayah, Paman Lan menepuk kepalanya. Hou Fei langsung berhenti bicara. Tuan Naga Biru, tolong bantu aku menyebarkan pesan bahwa hari ini, 3 tahun kemudian, akan menjadi upacara pembukaan resmi Menara Bintangku. Qin Yu memberi hormat kepada Naga Biru dan berkata, Tuan Naga Biru tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, saudara Qin Yu. Aku pasti akan membantumu menyebarkan pesan ini. Ayo pergi, tempat ini cukup jauh dari Gua Merah Darah, jadi aku akan mengantarmu kembali. Paman Lan memegang lengan Qin Yu dan Hou Fei, lalu mereka bertiga menghilang. Teleportasi, hati semua orang yang hadir bergetar. Menurut legenda, ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh makhluk abadi. Terlebih lagi, Paman Lan telah memindahkan 2 orang lain bersamanya. Seberapa hebatkah kekuatan ini? Naga Biru, seberapa kuat dia sampai bisa memindahkan 2 orang bersamanya? Si tua aneh bermata 3 menatap Naga Biru. Azure Dragon diam-diam mendesah. Setelah tenang, ia berkata, entahlah. Setahu saya, kau setidaknya harus menjadi Luz Immortal tingkat 4 untuk bisa berteleportasi. Senior ini bisa menteleportasi 2 orang lain bersamanya, dengan level kekuatan ini. Aku baru tahu setelah bertanya kepada para senior di klanku. Baiklah, aku juga harus memberitahu wilayah abadi Penglai dan penjara iblis api ungu tentang Menara Bintang. Si tua aneh bermata 3 menganggukkan kepalanya. Qin Yu dan Hou Fei cukup kuat dan mereka didukung oleh Paman Lan yang misterius, jadi pada kenyataannya, ada 6 kekuatan besar di dunia Xiuzhen di luar negeri mulai sekarang, bukan 5.